Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini mengatakan kepada kita, hati yang senang atau gembira adalah obat yang mujarab, tetapi patah semangat akan keringkan tulang. Maka saudara yang terkasih, ada kata yang dibuat di sini pada dasarnya adalah hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang dalam segala kehidupan kita, ya, banyak hal yang kita hadapi yang sering membuat kita mungkin sakit hati, ya, membuat kita tidak semangat dalam kehidupan ini. Dan bahkan itu akan membawa kita kepada mungkin suatu penyakit. Karena memang ya secara umum ya seseorang menderita suatu penyakit karena pola makan yang kurang sehat, ya, kurang minum sehingga kurang cairan, kurang menjaga kebersihan, mengalami stres yang berlarut-larut, sering begadang sehingga kurang tidur. Inilah secara umum. Boleh juga seorang menderita penyakit karena kecewa berat, bersedih hati berkepanjangan, tertekan jiwanya, mudah marah-marah, tidak dapat mengendalikan emosi, atau ya menyimpan akar pahit yang berlebihan, ya, menyimpan akar pahit yang berlebihan sehingga tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Maka saudara yang terkasih, maka mari dalam kehidupan kita buang segala sesuatu itu yang tidak baik untuk kesehatan kita, yang tidak baik untuk hati kita, yang tidak baik untuk menghalang kita untuk bergembira dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, itu semua membuat kita tidak bersemangat. Itu semua membuat kita akan merasakan ya hati yang tidak gembira, dan itu akan membuat kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Maka saudara, mari ya, di dalam kehidupan kita, kalau mau kita terus sehat, ya, mari miliki hati yang gembira. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memiliki hati yang gembira? Di sekitar kita banyak ya yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin suami kita tidak seperti yang kita harapkan, istri kita tidak seperti apa yang kita harapkan, anak kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagaimana saya bisa bergembira? Ya, bagaimana hati saya bergembira dengan hal-hal yang tidak sempurna yang ada di sekitar kita pada saat ini? Maka saudara yang terkasih, kuncinya adalah mari kita hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, bagaimana kita bisa bersukacita? Ya, dengan seperti apa yang saya katakan tadi, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, suami, istri, anak tidak seperti yang kita harapkan. Maka saudara yang terkasih, memang segala apa yang ada di dunia ini dan ada di sekitar kita dan apa yang kita miliki, semua itu tidak sempurna. Tapi satu hal yang harus kita imani adalah semua dapat kita sempurnakan dalam kasih daripada Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita. Hidup dalam Tuhan itu akan membuat hati kita gembira. Karena apa?
karena kita merasa ada Tuhan tempat pengaduan kita, ada Tuhan kekuatan kita. Maka saudara yang terkasih, biar ya, karena apa yang memang di dunia ini semua adalah tidak sempurna. Ya, jangan ketidaksempurnaan itu membuat hati kita tidak bersemangat. Tapi mari hati kita tetap bersemangat dengan apa? Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita jalani, kita terima, kita hadapi dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga ya hati kita tetap bersukacita, hati kita tetap bergembira. Karena apa? Kita hidup dalam pengharapan dan kita bisa mampu berdamai dengan situasi yang kita hadapi. Maka saudara yang terkasih, mari, ini yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal mengatakan, mari, hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri. Ya, hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri, hati yang senang akan dan bersukacita membuat muka kita bercahaya. Ya, hati yang gembira membuat wajah kita memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, ya, kepedihan hati, ya, sakit hati itu mematahkan semangat. Ya, makanya ketika ada orang patah hati, ya, semangatnya untuk makan menjadi kurang, semangatnya untuk hidup menjadi kurang. Pokoknya semangat itu menjadi patah. Alangkah sedihnya ketika ia mematahkan semangat di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, ya, mari, ya, kepedihan hati atau mematahkan semangat, artinya itu kita lihat semangat itu adalah sebenarnya itu adalah bertenaga, berdaya, ya, berkemauan untuk bekerja dan berjuang. Maka ketika kita ya patah semangat, artinya kita tidak memiliki semangat, tidak memiliki tenaga, tidak berdaya, tidak memiliki kemauan untuk bekerja dan berjuang. Ya, patah semangat berarti tidak memiliki kekuatan dan kegembiraan batin, tidak memiliki perasaan hati yang gembira untuk melakukan sesuatu dengan baik, lebih baik dan terbaik. Ya, maka muara dari semangat yang buruk itu akan mengeringkan tulang. Maka itu yang dikatakan, ya, patah semangat akan mengeringkan tulang. Maka saudara jangan pernah patah semangat, ya. Karena ketika kita patah semangat, kita tidak bersemangat, kita tidak bertenaga, kita tidak memiliki kemauan bekerja, ya. Jadi seolah-olah kebaikan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari tetaplah bersemangat, ya. Saudara yang terkasih, keteguhan hati, ya, pengharapan, iman, belas kasihan, kasih itu adalah menunjukkan ya kesehatan, ya. Maka saudara, apa yang harus saudara lakukan agar saudara memiliki hati yang gembira? Bagaimana saudara agar tetap memiliki kesehatan? Yaitu kita harus memiliki keteguhan hati, kita harus memiliki pengharapan, kita harus memiliki iman, kita harus memiliki belas kasihan, kita harus memiliki kasih, dan itu akan menyehatkan kita. Pikiran yang merasa puas, roh yang bergembira adalah penyehatan tubuh dan menguatkan jiwa kita. Maka saudara yang terkasih, mari dalam Tuhan kita mampu bersyukur, dalam Tuhan kita bersukacita, dalam Tuhan kita berbuat baik dan percaya akan kasih Allah dan pemeliharaannya. Inilah benteng kesehatan yang paling besar. Maka saudara yang terkasih, bagaimana kita agar tetap tadi sehat? Maka saudara harus tetap bersyukur. Kita harus bersukacita, berbuat baik, percaya akan kasih Allah dan pemeliharaan. Inilah benteng, ya, kesehatan yang paling besar. Maka sekali lagi saudara yang terkasih, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, maka ketika orang sakit, tapi ketika dia memiliki semangat, maka itu akan memberikan kesembuhan bagi dia. Tapi ketika orang sakit
tidak memiliki semangat untuk berobat, tidak memiliki semangat untuk makan obat, maka itu akan membuat dia makin parah akan penyakitnya. Maka saudara yang terkasih, mari milikilah hati yang gembira. Bagaimana kita memiliki hati gembira? Yaitu ketika kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan, memiliki pengharapan, memiliki iman, hidup di dalam kasih, maka itu akan membuat kita merasakan sukacita. Buanglah segala hal, beban, kekecewaan, kesedihan hati berkepanjangan, tekanan jiwa, mudah marah, tidak mengendalikan emosi, atau menyimpan akar pahit yang berlebihan sehingga tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Maka buanglah itu akar pahit itu. Mari kita buang segala sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, yang menghilangkan kegembiraan kita. Maka saatnya saudara yang terkasih, mari dalam Tuhan kita bersukacita senantiasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita dimampukan melewati segala sesuatu ketika kita bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itulah akan memberikan hati kita hati yang gembira. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Maka kita saudara yang terkasih, mari hilangkanlah semangat yang patah, karena semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Maka mari kita bersemangat menjalani kehidupan ini, tetap berpengharapan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap hidup di dalam Tuhan. Maka yakin dan percayalah, hidup kita, hati kita akan terus bergembira. Walaupun seperti yang saya katakan, suami kita tidak seperti yang kita harapkan, istri kita tidak seperti yang kita harapkan, anak kita tidak seperti yang kita harapkan, keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan, teman kita tidak seperti yang kita harapkan, teman sekerja kita tidak seperti kita harapkan. Tapi jangan semua itu pendam dalam hati, tapi terimalah dan hadapilah dengan belas kasihan, dengan kasih daripada Tuhan. Karena dengan kasih daripada Tuhanlah kita mampu menerima segala kekurangan orang lain. Ketika kita mampu menerima kekurangan orang lain, maka disitulah hati kita akan gembira. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ketika kita memiliki pengampunan dan mengampuni mereka, maka yakin dan percaya hati kita akan menjadi gembira. Maka jangan simpan akar kepahitan dalam kehidupan kita. Jangan kita simpan kesalahan orang dalam hati kita, sehingga kita tidak bahagia, tidak gembira dalam hidup kita. Maka sesungguhnya akar kesehatan itu adalah hati kita, pikiran kita. Maka saudara yang terkasih, mari dalam segala kehidupan kita tetaplah kita semangat, tetaplah kita memiliki hati yang gembira, karena kita yakin dan percaya bersama Tuhan ada pengharapan. Shalom.